Hai guys, kembali lagi di video baru dan di podcast yang episode ketiga ini aku akan bahas tentang dating, apa itu berkencan itu seperti apa, dan kita akan membahas topik sekitar ras dan agama. Dan ini akan mengcover dua bagian, dan ini bagian yang pertama. Dan aku nggak akan sendirian membahas ini, aku bersama teman-teman aku, dan mereka teman-teman aku dari kuliah, mereka dari sebuah production house yang masih baru ya, boleh dibilang baru, dan juga mereka bukan profesional juga, begitupun aku. Dan kita membuat video ini hanya untuk hiburan dan untuk untuk spreading awareness supaya kita bisa saling menghargai gitu loh guys. Dan sebelum kita lanjut, aku mau berterima kasih buat teman-teman aku yang udah nonton podcastku sebelum-sebelumnya. Nggak kerasa udah di episode ketiga sih. Dan kalau misalnya kalian belum nonton episode pertama dan kedua, ada di description box. Nanti akan aku taruh linknya di situ. Semoga kalian enjoy video ini dan oke, let's get into the video. Oke, kita sudah recording dan ini teman-temanku guys, mereka dari Good Day Production. Silahkan perkenalkan diri. Yang pakai baju putih ini namanya Tastra, yang lebih akrab dipanggil Dode. Yang baju hitam ini dipanggil Billy. Kalian kok diem aja sih? Hai. Nah, Halo. gitu dong. Makasih. Kalau di channelku ini harus berisik, guys. Oke, jadi hari ini kita membahas apa nih? Jadi aku akan membahas tentang apa itu pacaran. Gak pernah pacaran, Cok. Bill, kamu gak pernah pacaran ya, Bill? Gak pernah, Cok. Serius, kan? Kan serius gak pernah pacaran, dah? Gak Gak mungkin. pernah aku, Jir. Sama sekali? Gak. Sama Dia, sekali. Sama sekali gak pernah? Gak, Iya, Cok. pernah. Mantannya dia 20, Cok, asal kau tahu ya. Iya, Cok, beneran. Enggak, Cok. Gak punya mantan. Kalau Dode mantannya berapa? Satu. Alat Lek tae. pacaran. Oh, satu. Loh, Tae. kalau gebetan ya lumayan. Gebetan nggak dihitung lah. Gebetan Eh. itu kayak apa ya? Kebebasan lah. Nah, pas pacaran, dia lah pacaran lah pas ku LDR tuh. Dia lo selingkuh di Surabaya, gua neli. Enggak, Cok. Iya sih, gua neli dia harus selingkuhan di Surabaya, Cok. Gua neli. Masuk. Enggak. Iya ya, gua neli. Enggak, Oh, kan Cok. ini mentang-mentang aku bikin konten kan nge-expose kancamu dewe loh ya. Enggak. Gua neli, Cok. Dode itu gua neli selingkuh. Tapi serius, menurut kalian pacaran itu kayak apa sih emangnya? Kayak kenapa kok Billy nggak memutuskan untuk tidak pacaran dan Dode sudah memiliki mantan? Kenapa gitu loh? Billy udah pernah, Cok, dia. Masuk sih? Iya, Cok, dia beneran udah, Cok, kan dibohongi anjing. SMA. Gak tahu kalau itu Terakhir SMA. terakhir SMA. Alah, Iya. SMA aku dihitung dah. Terakhir Hitung, itu Cok. SMA. Semester 1 kuliah aku baru putus. Oh. Menurut kalian pacaran itu kayak apa emangnya? Hubungan sebelum menikah. Sesimpel Jadi- itu. Jadi harus ngapain kalau pacaran itu? Kalau aku ya, Nah. terlalu mencantumkan unsur-unsur agama atau enggak nih? Iya boleh, silakan. Kita bebas. Kita membahas seputar ras dan agama di sini. Kalau secara agama secara umum kan pacaran itu seharusnya kayak apa ya? Kayak ya udah, kayak apa? Menyatukan sifat satu sama lain gitu kan seharusnya. Nah, tapi kalau di anak muda zaman sekarang kan apa ya? Ada batas-batas yang dilewati gitu loh dan dibiasakan. Jadi ya gimana bilang ya? Ya tergantung pribadi masing-masing sih. Maksudnya kalau mereka mau melewati batas itu tapi keduanya mau ya gak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang melewati batas tapi salah satunya itu emang untuk main-main ya itu yang agak Ini dalam konteks apa nih batasan ini? ya batasan apa? Maksudnya Batasan apa nih? ada banyak. Maksudnya kalau batasannya itu pegangan tangan kan masih bisa. Dan yang paling ekstrim juga ada kan yang tidak Ya, perlu disebutkan. bisa dibilang. Tidak, Ya, tergantung- para viewers tahu sendiri lah apa yang dimaksud. Tapi itu tergantung pribadi masing-masing sih. Iya Tergantung sih. mereka. Kalau mereka maunya gitu ya ya udah. Kalau Dodek maunya gimana? Melebihi Melewati skala batas. Enggak lah. Melebihi enggak semua lah. batasan soalnya. Kalau pengennya ya, pengennya melewati Kayaknya nggak batas. ada batasan. Yo, tapi kayak gimana ya? Kayak ada Aku rasa. nggak tuh. Iya beneran. Aku pengennya tuh kayak Iya. nggak ada batas. Cuman pas dijalani kayak ada rasa gini loh kayak, aduh, masa Hati nurani. yo gitu. kayak Aku kita harusnya menjaga dia gitu nggak sih? yo Rasanya. maksudnya yang aku pikirin tuh kayak masa aku 17 tahun di berapa tahun ya? Ya 20 tahun
dibesarkan, habis itu gara-gara ketemu satu individu langsung melanggar titah dari orang tua. Asik. Cus. Kayak gitu. GG. Kalau Billy Yo. sendiri ngapain kok diem? Apa ya? Nah aku ini menurutku pacaranku ya kayak kita itu sebelum tunangan, sebelum menikah itu kayak lebih kayak pacaran itu tak sebut itu PDKT sebelum kamu lebih serius lagi ke tingkat yang lebih serius. Tapi tak aneh pacaran itu kan harusnya boy ya iki aku dulu ya, iki persepsi aku dulu. Aku mikiriku aku iki harus bayari semua cewekku ngono. Misalnya kayak makan, pergi, Sultan nonton. guys, Sultan in the house. Enggak, aku mikirnya kayak gitu. Aku mikirnya mindsetku, aku itu Iya pacaran paham. itu kayak ini saatnya aku latihan ya apa caranya kayak memenuhi kehidupan dua orang ngono loh. Sebelum aku lanjut lagi ke jenjang berikutnya. Ternyata pas kuliah iki baru aku terbuka harusnya sebenarnya aku pacaranku apa ya? Lebih saling melengkapi gitu loh. Misalnya aku bayar tiket nonton, harusnya lebih bener aku ceweknya juga bayari Minumnya misalnya dan snacknya kayak gitu loh. Harusnya kan kayak gitu loh. Jadi kayak anggap aja itu kayak aku menghargai cewekku, aku memperlakukan cewekku dengan baik. Harusnya sebaliknya juga loh, cewekku harusnya melakukan aku dengan baik. Itu dulu kok aku gak kayak gitu, soalnya dulu kok ada mantanku itu soalnya dulu itu pilih bucin. Oke ya bucin asku. Cewekku si main terakhir iki sing terakhir iki ku ide ku yang mau bayari juga. Mesti aku larang ngono, mesti buat apa sih kamu bayari simpanan uangmu buat dirimu ikut. Menurutku itu salah sih, harusnya sama-sama melengkapi ngono. Iya soalnya apa ya, saya belum nikah juga ya Anto. Maksudnya kayak hartanya itu masih belum terbagi gitu loh. Kayak masih dewe-dewe usaha sendiri-sendiri, entah itu dari orang tua atau entah itu kerjaan sendiri gitu loh maksudnya. Nah, itu benar. Cakep. Nanti kita dengar ya yang komen tentang pendapatnya Billy ini gimana gitu loh. Pasti ada yang nggak setuju ini. Iku tapi harusnya sebenarnya kayak gitu ya. Misalnya anggap aja apa meneh kita umur kita lah wis 20 ke atas lah ya. Wis mikir wis di atas 20 iku secara berpacarannya wis beda ngono loh. Harus lebih terbuka, sebenarnya tuh harus lebih terbuka, saling melengkapi, nggak boleh kayak mentingno diri sendiri ngono loh. Jadi harusnya lebih toleransi ngono sama satu sama lain. Itu cakep. Harusnya kayak gitu. Sebenarnya like, pacaran itu apa ya? Selain kita mencari kecocokan dan lain-lain, ini kayak kecocokan itu termasuk dalam ras nggak menurut kalian? Siapa nih? Aku dulu. Konce. Terserah, siapa yang mau jawab dulu? Kalau aku pribadi ya, karena aku sudah menjalani ras kayaknya enggak, cuman agama yang iya kalau menurutku. Soalnya kayak apa ya? Kalau misalnya beda agama tuh kayak kalau aku soalnya kalau pacaran tuh kan akhirnya pasti nikah kan. Nah, tapi kalau misalnya pacaran beda agama, ujung-ujungnya kan nikah, harus ada salah satu yang dikorbankan. Maksudnya salah satu yang atau keduanya tidak mau pindah. Nah, kalau misalnya keduanya nggak mau pindah, yang jadi permasalahan itu nanti di anak-anaknya. Mereka itu harus milih yang mana. Nah, yang pas kayak gitu, yang kasihan pasti salah satunya itu loh. Soalnya pasti ada aja yang dirugikan, kayak misalnya mau ke tempat ibadah tapi cuman sendiri atau berdua, kayak itu kan kurang lengkap rasanya itu loh. Aduh, Doda ini ternyata bijak sekali ya. Yo iman. Kenapa kok kamu merasa ras itu nggak dipermasalahkan gitu loh? Kenapa kok agama doang? Gak tahu ya, mungkin gara-gara dipikir-pikir sekarang ya, zaman sekarang ini kayak ini bukannya menyindir atau gimana, secara sopan aja aku menyampaikan kalau misalnya kita yang kayak keturunan Tionghoa atau apa gitu, kadang orang tua kita itu kurang menerima gitu loh kalau misalnya kita berpasangan dengan yang ras yang berbeda, entah itu ras apapun. Oh, kalau itu tergantung keluarga masing-masing sih. Kalau di keluargaku sebenarnya mereka nggak terlalu mempermasalahkan ras. Di keluarga mantan juga kayak gitu. Maksudnya awalnya mempermasalahkan, tapi gara-gara akunya terlalu makanya ras itu nggak betul. Nah, makanya kayak apa ya? Kayak pas
gimana ya? Memang sih nanti kalau misalnya dua ras yang berbeda jalan bareng tuh pasti ada diomongin. Ya tergantung kita aja ngejalaninnya. Kalau bisa menghadapi masalah itu ya kenapa enggak? Kalau nggak bisa ya ngapain dilanjutin? Kalau Billy sendiri gimana? Lek dek keluargaku sih enggak ngurusi agama me ras. Loh kecuali kayak kakek nenekku itu kan yo asli Iya, dari lebih totok gak sih? ya, asli totok ngono to, asli dari Cina ngono, datang dari Cina ngono. Mek lek misal dari papa mamaku sih gak masalah sih. Bagi yo agamamu apa rasmu apa sementing yo maksudnya saling sayang, aku sayang orang tua maksudnya juga bisa menghargai keluarga. Pokoknya bermoral lah ya. Itu lek dari keluarga aku iki lebih lihat ya apa ya? Lebih lebih suka attitude orang. Jadi orang sih dilihat itu pertama attitude, cara bicarain ngono-ngono. Terus kayak gitu. Lek agama sih enggak sih. Soalnya setiap di agamaku, di keluarga aku dewe, aku, ceceku, papaku itu wis beda-beda semua agamanya. Jadi di keluarga aku ini bebas beragama apapun. Sepenting ya aku enggak merugikan sing lain ngono. Nah, tapi like, misalnya ke depannya kayak Dodek ngomong itu, anaknya nanti lah iku bingung milih. Misalnya aku jadi orang tua sih aku gak peduli sih anakku mau agama apa. Itu soalnya kan setiap orang kan punya keputusan no. Jadi anakku tak kasih kebebasan kamu agama apapun ya terserah. Soalnya kan aku mikirnya setiap agama itu ya baik gitu loh, gak ada sisi gak ada sisi agama gak ada sing jahat soalnya. Sing ngerusak nama agama itu mesti salah satu oknum sing buat Apa itu? Apa itu? Perusak nama iku agama. Harusnya kan secara logika loh. Semua agama loh mengajarkan kita kayak membantu sesama. Iya. Kayak selalu selalu memberikan, selalu membantu, kayak saling menyayangi ngono, enggak ada sing kayak musuhno kamu misalnya ketemu agama iki bunuhan tau apa kan gak ono. Semua lah. Iyalah. Mengajarkan sing baik ngono sing jelek ngono. Lah aku sih bebas sih, nanti anakku mau kasih agama apa ya bebas karpe. Oh ya, oleh aku sendiri kalau boleh jujur sih, keluargaku ini kayak kurang menerima kalau yang berbeda ras gitu loh. Jadi kadang apa ya, aku sendiri ini sedikit terjepit. Soalnya aku sendiri ini oke lah boleh dibilang aku ini 100% keturunan Tionghoa. Tapi gimana ya? Kayak aku mau kenalan sama yang berbeda ras itu kalau mungkin cuma buat berteman itu boleh. Tapi kalau misalnya buat berpasangan hidup itu kayak aku tuh jadi mikir beribu-ribu kali lipat gitu loh. Soalnya apa ya, keluarga aku bakal nerima apa enggak. Terus sampai mamaku itu pernah sampai satu titik itu kayak ngomong, kamu nanti kalau nyari pasangan hidup cari yang sama-sama Tionghoa juga ya, biar ya. Tapi aku nanya kenapa toh, terus mamaku tuh kayak nggak pernah menjelasin secara detail kenapa gitu. Pokoknya intinya nggak boleh kalau beda. Kalau agama udah nggak bisa dilawan lagi lah ya. Kalau agama kayak orang tua aku udah pasti fix harus sesama Kristen sih. Mungkin nih ya, itu mungkin iso berpikir. Orang tuamu ya iso berpikir lah misalnya sama-sama rase, adat dan budaya itu sama gitu. Misalnya kamu bawa ras berbeda kan, kayak anggap aja nih, belum tentu budaya apa adat yang dibawa itu bisa sama gitu. Maksudnya keluargamu bakal bisa terima terbuka, kan? Belum tentu. Bisa jadi. Jadi intinya deh adaptasi ngono gak sih? Iya lebih ke ya ikulah pergaulannya ngono lah. Ya gimana lagi, Cok. Kalau misalnya orang tua bilang kayak itu antara dilawan atau ngikutin gitu. Dilawan nanti dibilang kurang ajar. Ya. Kadul. Tapi kalau misalnya ngikutin gimana ya? Kayak aku sendiri jadi merasa kayak aku menjalani kehidupan orang tua aku gitu loh, bukan kehidupanku kayak. Ngerti gak sih? Kayak aku ini menjalani keinginan mereka, bukan keinginanku gitu loh. Kalau itu ya susah sih, maksudnya soalnya kamu konsing nggak, soalnya konsing punya itu toh, maksudnya keluarga gitu kan, maksudnya kon yang bisa menakarkan apa gimana ya, kon bisa merubah mereka atau enggak itu loh. Iya sih. Orang lain itu yang susah. Tapi juga apa ya, aku kayak pengen nyoba gitu loh. Sekali itu aku beresiko, misalnya kayak aku berpasangan dengan yang menentang semua keinginan orang tuaku, tapi kayak dia bisa membuktikan gak kalau dia ini cowok yang benar-benar bisa ngejaga aku dan bisa menangin hati mama aku gitu loh. Soalnya cowok yang kayak aku tuh dikit sih. Bangsat apa sih anjing? Jelas cowok rayu goblok. Nanti iki kata itu
balik Enggak mau, enggak akan iki biar no. Gak ngurus aku. Tapi loh, pengalaman Dewi apa sih, Dek? Kamu kan pacarannya kan beda agama tuh. Terus kalian nyari kayak berusaha mencari jalan tengah itu gimana sih ceritanya? Yo pokoknya Jangan nangis ya, jangan baper, jangan galau. Wis gak cok. Pokoknya dulu 3 bulan pertama kayak. Nah itu kita dapat kayak apa ya, sama-sama ngomongin gitu kan. Nanti gimana? Nah sebenarnya pas itu kita udah mau putus cok. Cuman ya udah kayak 3 bulan pacaran udah mau putus. Iya 3 bulan. Soalnya gara-gara itu toh, gara-gara perbedaan iya itu. sih. Nah habis itu ya soalnya dipikir-pikir daripada nanti udah kadung sayang putus ya susah gitunya kan. Ya walaupun akhirnya juga kayak gitu tapi loh, enggak cok, tapi kayak gimana ya? Kayak ya udah jalanin aja, nanti pikirin nanti aja. Jadi kayak kita tuh menolak kenyataan itu loh. Dan akhirnya setelah hampir 2 tahun tuh baru lagi ada pertanyaan kayak gitu, kayak apa ya? Nanti gimana? Habis itu setelah kuliah gimana, kayak ya pasti ke nikah gitu kan jalurnya. Dan ya aku soalnya pernah kayak gimana ya, ini agak panjang nggak apa-apa ya, jadi Ya kayak apa, memang itu tujuannya. jadi kayak aku waktu itu dapat ikut ke gerejanya dia, dan kayak ya selama 2 atau 3 kali gitu aku lupa kan. Habis itu kayak ya aku seneng, maksudnya ngelihat dia seneng gitu loh, kayak ya memang di sini Sebelumnya kamu belum cerita kamu ini agama apa sih sebenarnya? Oh, aku agama Hindu sebelumnya, dan mantanku Kristen. Nah ya udah, habis itu kan di gereja kan. Habis itu ya kayak dia tuh balik ke tempat asalnya itu loh, kayak habis itu sampai kayak nangis-nangis anjing, kayak ngeliat kayak sebelumnya dia jarang gereja, kayak aduh. Oh nangis di gereja dipisui anjing. Gak cok dalam hati cok, maksudnya kayak gimana ya, kayak cocok aja gitu loh dia di sana itu. Maksudnya Iya. mentah-mentah duduk rumah ibadahnya deh dengan kasar cok dengan hotel timur. Ya nanti penistaan cok aku kayak gitu cok. Enggak. Bercanda ya guys. Kalem. Nah wes kayak gitu kan. Nah habis itu sebaliknya aku malah belum pernah ngajakin dia ke pura kayak gitu kan. Soalnya kayak aku kayak apa ya, kayak takut kalau misalnya aku ngajak tuh nanti dilihat sama orang kayak ih beda kayak gitu kan. Nah abis itu akhirnya yo pas aku ke pura waktu itu kayak memang sih awalnya dilihat-liatin kayak gitu, apalagi kayak ibadahku dari itu kan segi warna kulitnya beda nggak sih? Yo kelihatan banget gitu loh, apalagi di Surabaya kan waktu itu kelihatan beda banget. Nah terus posisinya tempat ibadahku itu kan harus pakai pakaian yang sama itu loh. Nah salah satu dari kita nggak bawa, jadi kelihatan beda banget itu loh, kayak mencolok banget kita di lingkungannya itu kan. Nah habis itu kita masuk duduk di sana, habis itu kayak apa ya, kayak awkward gitu loh, kayak anjing mereka kayak ngeliatin kita terus gitu kan. Nah tapi ternyata pas ada dah pemimpin upacaranya itu datengin kita, kayak kita kan dikasih kayak air untuk diminum gitu loh setiap kali upacara kayak gitu kan. Nah habis itu pas kita minum tuh kayak pasanganku itu kan nggak tahu harus ngapain kan. Aku mau ngasih tahu kalau dia itu nggak boleh, tapi gimana itu. Habis itu akhirnya yang di sebelah itu kayak ngomongin, oh gini deh dikasih tahu, kayak gimana ya, kayak mereka tuh sebenarnya welcome gitu loh, cuman aku sendiri yang takut. Nah cuman kayak kalau misalnya aku ngejalanin ini terus kayaknya aku kurang gini sih, kurang bisa nerima gitu loh. Nyaman. Apalagi kalau aku yang di tempatnya dia kayak di gereja gitu, kayak aku rasa itu bukan tempatku banget gitu loh. Dan kalau harus menjalani itu selama bertahun-tahun kayaknya aku penyiksaan diri sendiri nggak sih itu? Yo kayak nggak kuat sih aku. Kalau aku makanya itu. Tapi aku salut banget loh orang-orang yang berbeda agama tapi kayak masih bisa berakhir ke pernikahan walaupun mereka nggak pindah, nggak ada yang convert gitu loh. Aku tuh pernah ada dulu waktu SMA guru Mandarin ya kayaknya. Jadi dia itu nikah, jadi dia tuh asli Cina dan dia pindah ke sini terus akhirnya tetap di Malang gitu kan. Terus dia itu apa ya, agamanya Kristen kayaknya, terus suaminya itu Islam. Terus habis gitu mereka itu tetap nikah, tapi aku nggak tahu sih apa acara pernikahannya itu digelarnya kayak gimana. Tapi intinya si suaminya itu tetap taat di Islam dan si guruku ini tetap taat di Kristen. Jadi mereka itu ibadah sendiri-sendiri gitu.
Ya, ya. Memang itu harus kesiapan dari masing-masing ya. Tapi salut. Iya. Terus aku pernah nanya kan, loh, terus nanti kalau misalnya kalian mau ibadah di rumah gitu misalnya gimana? Ya ada, rumahku itu juga ada ruang doanya sama musola. Terus aku kayak Keren, Cok. niat bro, Keren. niat sungguhan Keren, niat. anjing. Cuman Iya. gimana ya, kayak demi cinta mereka itu rela berjuang seperti itu gitu loh guys. Ya Jadi gitu nggak lah, sih? Cok. Kayak Jadi keren gitu loh, lah, Cok. sumpah. Berarti aku membuang cintaku, Cok. Oh, Ya tergantung orang sendiri-sendiri lah, bukan berarti tapi- kamu membuang cintamu juga. Kayak mungkin ya kalau bener dari sih. posisimu kamu lebih mencintai dirimu sendiri gitu loh. Egois, Cok, selfish. Cakep. Gak gitu, Cok. Salah Berani. nolai terus. Ya begitulah. Benernya waktu itu dapat salah satu dari kita kayak apa ya? Gimana ya? Mau bilang biar dia pindah tuh nggak enak itu loh. Dia juga udah tahu kalau misalnya aku nggak mungkin pindah itu loh. Apalagi aku kalau di di budaya orang Bali itu kayak kalau misalnya cowok tuh yang ngajak cewek, nggak ada cowok yang ke cewek itu. Ada sih, tapi bakal kayak dikucilin gitu sama keluarganya. Jadi agak gitu. Lah menurutmu Dewi piye? Kamu belum pernah mengalami hal seperti Dodek ya kayak? Masalah kok teis, Cok. Yo mengalami. Iya sih. Aku Jadi beda guys. Di sini di antara kita bertiga, aku agama Kristen, si Dodek agama Hindu, dan si Billy ateis. anjing aku iki asli Kristen, Cok. Maksud. Yo ngono yo. Ono Gak, hitungannya ateis hari ini. Maksudnya aku Kristen, aku pindah Katolik, aku balik Kristen meneh. Aku ono beberapa hal sing ono masalah sesuatu ngono. Akhirnya aku mulai males ngono. Ya iku asine harusnya sebenernya yo. Harusnya sebener katae sing iku harusnya aku gak boleh menyalahkan keadaan ngono. Tapi aku menyalahkan keadaan dan aku wis males sih. Apa meneh gara-gara aku yo lihat be sing di Indonesia iki gara-gara agama sampai kayak hampir merusak bangsa, Pak. Maksudnya Iya, iku halas ben kon gak usah beragama lah ya daripada kon gara-gara fanatik be satu agama kamu bener-bener bisa ngerusak seluruh kehidupan Indonesia, Pak. Maksudnya lagi lo iya sih. maksudnya harusnya sebenarnya hargailah agama setiap orang kan lo yos toh gak ada agama sih ngajari kejelekan lo yo selama dia nggak merugikan lah iyo wes lo ngapain harus diurusi ngono Jangan kamu ambil. enggak ya males aja cik be iki iku kayak apa meneh oknum sing terlalu fanatik. Iya, paham. Iku jadi gak jadi Indonesia gak jadi satu gak maju-maju jadi rusak anjir. Parah, Pak. Iya sih. Mending kan kalau ngono mending gak usah beragama sih. Lah isale gara-gara kon gak beragama tapi setiap orang jadi satu, saling membantu, saling iku ya wis mending gak usah beragama lah anjir. Daripada kon beragama malah jadi kayak merugikan orang lain. Esku malah kon nambah-nambahi dosa kaya ngilokno lah, nguncilno bully lah, opo lah. Tapi sebenarnya menurutmu agama itu menurutmu Tuhan itu ono gak sih? Menurutku aku iki percaya Tuhan iku ono. Aku iki lebih ke agnostik sih, tidak ateis. Agnostik. Aku iki percaya Tuhan iku ono dan aku percaya Tuhan Yesus. Aku bingung iku apa? Bingung apa? Tentang agama. Ganteng deh. Aku bingung agama ngono. Jadi aku tetap percaya Tuhan Yesus ono, tapi aku belum tentu kayak bukan gak percaya agama ya, kayak apa ya? Belum mengimani ngono lho. Bil. Wis ngono. Apa? Pokoknya iku masalah gara-gara keadaan iku, aku yo males sisan buat pacaran ngono sih. Kayak wis gak usah pacar lah. Pacaran iku taek sih, sumpah. Masa Billy gak kesepian? Yo, kesepian, Cok. Sampai ada temannya disuruh nemeni loh. Oh, itu kesepian, Cok. Apa lagi, Cok? Aku iki yo, tapi semua gua adel sih, boyo. Aku merasa cewek iki maksud tuh. Ya sorry ya. Gara-gara. Ya maaf lah. Pertama, ono kejadian dulu.
Siapa? Sebut, sebelum iku sebut. sebelum iku Cok. Ojo Sebelum iku. ngawur. Sebelum iku ono. Kasih nama palsu ae. Jangan sebelum iku ono. Bunga. Iku kayak bikin trauma ngono. Tapi bukan pacar, Cok, bukan mantanku, Cok. Kalau hubungannya mantanku anjing. Iku kayak Ya iki PDKT-an ngono ta. Gila. dulu PDKT-an, Cok. Belum PDKT iki. Yo kayak bikin ono suatu kejadian no kayak bikin aku trauma ngono. Jadi aku satu kuliah iku selama kuliah iku gak mau cari cewek, maksudnya gak mau pacaran ngono loh. Males tuh. Akhirnya aku nemu satu orang, Cok. Oh, alah. Asik kok ketemu satu orang, iku bangsat. Ya wis lah. Ya sih kok jadi akhirnya ya mbo ya. Kita anjane cewek iki bangsat, Cok. Sumpah. Siapa Bil? Janganlah anjing. Iku maksudnya ya wis lah. Ya wis ngono lah anggap ae. Aku duwe pengalaman tentang perselingkuhan ngono, pengalaman maksudnya. Aku belum pernah selingkuh, Cok. Duwe pengalaman, iku aku buat trauma, makanya aku selama kuliah iki gak gelem pacaran. Soalnya aku takut aku sing nglakukno, lega aku sing diselingkuhi, ngono antara dua iku lah. Nah, iku aku paling tua karena aku belum siap, iku trauma pol. Wes iku aku deket satu cewek, tapi pikirku dia iku berbeda ngono anjir. Boyo, iku aku kayak bener-bener iku pertama kali di kuliahku aku interest mbek cewek. Wah, iki akhirnya tak coba negeti, Bot. Wes iku dodek ya ngomong, cobaan Nabil. Berarti pelopornya itu deh iki. Enggak, soalnya responnya ya baik. So. Aku tuh iya, cakep. Terus. Wes ku tak lanjuti ngono seret. Modelannya wis kok ngono lah kayak ya kembali meneh gara-gara iku aku baca trauma mana sih. Kayak modelannya secara enggak langsung kayak diselingkuhi, Put. Ya gak sih, Dek? Enggak sih sebenarnya. Jadi apa dia enggak bisa serius gitu kan? Yo antara boyo deh kayak ya mungkin deh yo belum pernah pacaran yo. Oh iya. Jadi kayak belum tahu ya cara komitmen bertanggung jawab mana belum tahu. Jadi modelannya kayak aku merasa kayak dihianati, Cok. Iya. kau hianati hati. Masalah aku Males anjir. masalah aku lek wis sayang satu orang iku aku bucin pol, Bot. Tak ono dek, bucinku parah, Cok. Parah anjir, aku bener-bener niat banget, Cok. Tapi wis Jadi buat teman-teman yang nonton, mereka berdua ini masih single ya guys. wah, tarik iku. Boleh dicek Instagramnya, nanti akan kutaruh di description box. Percuma kalau foto Cok. Aku Ya kan lah buka IG kan bisa ketok. Enggak, Emang dia nggak ada di tag. kalau foto Foto tag enggak? Oh. Enggak ada hapus. Tek. Iya. Ya udah kalau mau lihat mukanya Billy ya udah ini di video ini kan sudah terlihat toh. Kan Tinggal di follow aja IG-nya, gitu aja kok susah sih. Anjing. Tapi iku bener sih, Boy. Aku antara satu sisi aku nyalakno cewek ancen cewek iki, maksudnya ancen semua cewekku kok ngono. Tah, Boy, aku masa pengalaman. Aku nggak kayak gitu loh. Anjing, Aku weh. menghargai lo Bill. Ya sih, gara-gara iku aku kayak males bener-bener cari cewek ngono. Malah aku pinginnya sekarang iku niate lah ya. Semoga jadi iku kuliah iki lah aku pindah Bali to. We Oh, iya. Apa itu aku balik? Bentar. No hubungan sama Dode iki. Sekarang aku niate nek Bali ku lek isale jodohku nek kono ya dapetnya semoga bule ngono, Cok. Gak mungkin. Gak mau anjir. Gak apa-apa tapi gak apa-apa. Mimpi itu setinggi-tinggi langit aja, tergantung dia bisa mencapainya atau tidak. Sopo tahu aku dapet bule ya, Cok. Ya amin wes, amin. Aku nggawa Amin. mobil dan depan omamu tak bayar, Cok. Gak, Cok. Lek kon duwe bule kasih aku tes drive dulu Ya itu. matamu cocotmu anjir tes drive goblok. Misalnya lolos tes uji yo, yes, itu kan layak itu. Kon nek misalnya pindah nang Bali ketemu cowok-cowok bule-bule ngono kenalno aku siji ngono lho bulene. Ojo mepet dhewe lah bulene ya apa sih? Kenalan mbek bule iku momoro, dia suka mbek aku kayak ngene. Matamu, Cok, aku melayu. Kasih nang Dode. Gak mau, Cok. Aku setia tapi aku setia mbek Dode, Cok. Ya apa bangsat, Cok, Dode. Apa? Aku setia mbek konco, kamu meluluhkan hatiku, Cok. Bangsat. Terus bareng, goblok kamu, Cok. Iki bagian iki gak tak crop lho ya, tak lebono iki. Jangan lagi. Enggak apa-apa. Gak lah, Gak, Cok, gak, jadi. Aku mau tanya, Bo. Ya boleh silakan bertanya. Cewek lihat cowok itu dari apa nih sih? Bukan kira-kira. Kan soalnya banyak sing stereotip kayak apa ya? Cewek itu lihat cowok itu gara-gara materi, lega
bener-bener kok orang ganteng, bener-bener ganteng pol. Sebenarnya kontol lu. Sebenarnya aku dilihat dari apa ya saya lihat sebagai cewek ya. Sebenarnya maksudnya cewekku pertama kali cowok deketi cewekku kayak lihat cowokku ya opo ngono. Pertanyaan yang bagus ini. 100 untuk Billy. Ini viewers boleh menjawab, tapi kalau dari aku sendiri gimana ya? Aku kalau misalnya nyari cowok, aku tuh lihat seberapa aku sama dia itu cocok gitu loh. Soalnya kalau boleh jujur, sifatku ini keras. Aku ini susah untuk diubah gitu loh mindsetnya. Dan kalau misalnya pendapatku A, ya aku nggak mau tahu, pokoknya kamu juga harus ikut A. Nah, iya memang, aku ngaku, makanya aku bilang. Tapi justru itu, aku tuh mau mencari cowok di mana yang dia tuh bisa membantu menyocokkan sifatku yang seperti ini, kalau bisa sekalian mengubahnya untuk menjadi lebih baik. Jadi misalnya kayak ya nggak ngerti, pokoknya aku mau A ya A, tapi ternyata dia tuh bisa mengajarkan hal baru, membuka pandanganku agar aku tuh bisa mengerti kenapa kok misalnya ada pilihan B, C, D itu juga yang lebih baik, nggak cuma harus A. Dan sejauh ini belum ada yang segitunya sih, atau mungkin karena aku yang terlalu bangsat ya. mungkin itu. Dan kalau segi finansial aku tuh nggak mikiri sih, soalnya kayak kita sih umur 20-an, nggak ada yang masih pasti. Soalnya kalau aku nyari pasangan di umur 30-an gitu loh, baru aku mikir. Soalnya kon wis sugih ya. Amin ya Allah, amin. Bagus. Amin. Billy kan lo. Billy sih tapi. Billy. Ya Billy kita pacaran aja Billy apa Phil? Anjir, apa salah kita? Aku bekon kita gak cocok bangsat. Kita gak cocok ini. Hari kita sawatan piring, Cok. Kita kayak di SMK, Pak. Gowo kiri ke lo, Cok, kiri. Bangsa. Dibener-benerin. Jelas sih finansial aku gak mikir sih, soalnya kita sih muda sih hitungannya ya toh. Kalau segi ganteng, kalau segi ganteng ya aku nggak munafik lah ya. Aku nggak merasa diriku jelek, tapi aku juga bukan yang tercantik di seluruh dunia ini gitu loh. Pasti ada orang yang merasa aku ini nggak cantik, atau pasti ada orang yang merasa kayak nggak, menurutku dia nggak cantik, biasa aja dan bukan tipeku. Tapi ya bukan berarti aku bukan tipe semua orang ngono loh. Wes. Ya intinya gitu sih. Jadi kayak kalau misalnya fisik, aku lebih suka seseorang yang terlihat rapi. Gak mesti harus ganteng sih, pokoknya rapi ya. Dan juga bisa ngerti kapan harus bersikap seperti orang profesional dan kapan dia bisa bersikap santai. Aku, Cok. Ya wes toh, kok idamanku iki berarti Phil. Oh iya. Tepuk tangan sih. Sopo bagi viewernya Alicia, ada nggak sih yang aku iki idamannya cewek loh, Cok? Iya boleh. Kalian nanti kalau nonton video ini, kalau misalnya kalian merasa Billy atau Doda ini tipe kalian, gas, capcus. Mereka ini single-singlenya. Kok langsung sopo sing komen langsung tak chat, Cok. Iya, siapapun yang komen langsung dicat sama Billy, mau nggak? Kalian kalau mau langsung wes. Kayak aku cowok gampangan anjing. Lo emangnya enggak ada Bil? Jangan lah, Cok. Tapi misalnya cewek mau ya gak apa-apa, Cok. Kok tak kasih tarif murah lah. Dah. Dah. Aku jadi ikut cowok apaan coba? Lek kalian dewe gimana? Kalian sendiri tuh kalau misalnya nyari cewek tuh yang kayak gimana? Oh, Bil, kau dulu. Bil. Aku gak munafik ya. Pertama sing tak lihat iku bukan masalah body. Allah. Aku gak tertarik sih, Cok, masalah body aku gak peduli anjing. Kok lagian cewekmu pas manak lho kok yo lemu, Pak. Maksudnya yo aku gak peduli. Aku lihat cewekku pertama sing tak lihat iku yo kayak iku kayak fashion nih, kayak gaya hidup, kayak fashion ya, pokoknya fashion. Soalnya aku mikir dari fashionnya dia bagus, berarti kayak dia kayak bener-bener kayak cara dia menampilkan diri ke publik gitu tuh. Jadi aku mikirnya berarti pertama, berarti dia bisa menghargai dan menghormati diri sendiri. Aku dia berarti pasti bisa menjaga, maksudnya menjaga pola hidupnya dia gitu. Dia kan jadi anggap aja selama de pengorbanan de selama ini de ku tampil lo semua de badannya kan lo kayak dari fashion lah. Iku pertama sih tak lihat. Sing kedua iku ya iku sikape attitude ngono-ngono lah.
Ya pokoknya dari dalam diri lah. Esku pakai masalah agama ras iku dari sekian paling bawah, cok. Oh, gak peduli ya agama ya apa ras ya apa. Yang penting, Tuh, yang penting kalian dengar sendiri. Billy ini pilihannya luas guys, jadi bebas. Kalian kalau misalnya mau pacaran sama Billy langsung digas. ah, tapi pokoknya yang penting yo. Sing paling tak pentingno iku pertama iku ya siku sing masalah menjaga diri, cewek iso menjaga diri apa enggak. Kedua iku dia iku mau nemani aku maksudnya pas aku di saat terendah, yo saat terendah iku dia mau nemeni. Bukannya aku ngejak kon susah ya, aku enggak mikir Tahu. aku gak mikir pas aku susah kamu harus ono. Nah, aku gak mikir ngono maksudnya kayak pas aku susah pasti supporten ngono kayak selalu nemani ngono kayak ngasih masukan support. Toh aku ya gak bakal ngajak cewek iku apa meneh calon istriku ngajak dia susah ngono enggak, Cok. Maksudnya lah misalnya kita iku alah kita mulai dari nol, bisnis mulai dari nol bareng. Terus kita bangun bersama ngono, bukan tak ajak susah aja. Makanya jadi berjuang bareng ngono lho. Mereka dia apa, Dek? Kalau aku ya, setelah yang aku jalani, Dodek iki- sekarang Lah dodek iki masih pertama iku agama, Cok. oh iya Iya. itu paling pertama. Pasti dodek. Bedanya mereka berdua, yang satu gak ngurus agama, yang satu mementingkan agama. Iya, soalnya kalau gimana ya, secantik sebaik apapun, kalau misalnya beda, wah, wis skip wis. Anggap aja itu angan-angan, Cok. Nah, tapi wis itu yang pertama agama tuh. Yang kedua Iya, itu iya. muka dulu. Soalnya apa ya? Biar aku bisa kayak wanjing, kayak apa ada niatan buat nyari itu loh. Harus ada face yang bisa bikin tertarik. Kalau menurutku Iya. gitu. Dek, muka bisa diganti, Cok. Gak, Cok, gak mau kayak gitu, Di Cok. oplas anjir. Gak. Di dunia iki wanci kan kudu open sih, Cok, mindsetmu, Cok. Soalnya masalah pertama iku fisik iku sekarang iso dirubah anjing. Oh, bukan. Yang menjadi permasalahanku muka, tapi pas naturalnya itu yang jadi permasalahan. Iya, bisa dioplos kan natural, Cok. Jadi tak pop up, Cok. Gak, Cok. Anjir. Gak, aku orang seneng aja Eh. kalau misalnya kayak gitu. Cewek oplos iku gak salah, anjir. Iku anggap aja deh. Iyo. Mempercantik diri, Cok. Iyo, cuman kalau menurutku aku gak mau sih. Maksudnya skip, Cok, kalau kayak gitu. Gak otakmu ini Saya udah nyimak open, aja, guys. anjir. Cewek Gak. oplos iku gak salah, Cok. Tapi iya. Gak. Tapi iku gak adil sih. Kenapa masalah kan cewek punya hak untuk mempercantik diri ngono, Cok. Lah dia oplos kan ya wis ngono. Kenapa kok kayak dijudge ngono cik badel sih. Kan ada bojo sing operasan gelem gak bil. Gak apa-apa, Nah. Cok. Aku dari Korea loh tak parani, Cok. Sumpah, Cok. Ikhlas Oke. gak apa-apa. Bill ini idaman sekali loh guys. Yang penting attitude-nya baik. Ya sih kalau attitude-nya baik dia bisa jaga diri. Oke, Cok. Terus tapi yang kok pertama parah sih Dode iya su. gak. Iya, pertama Gak. agama, yang kedua paras. Agama, Iya yang kan? kedua paras. Nah, wis oplas tuh wis dianggap itu as. Bisa dilihat di sini yang fuckboy yang mana ya? Sudah self Cok. explanatory ini. Gak, Cok, ya wis. Nah, wis itu apa lagi ya? Oh, yang kedua tuh selain agama tuh pola pikir. Maksudnya di Bali banyak aku ngeliat yang kayak apa ya, yang memang seagama, cantik, tapi kayak pola pikirnya ya gitu-gitu tok, kayak gimana ya, nggak ada pemikiran untuk maju gitu loh, kayak ya udah habis kuliah kerja nikah udah, kayak nggak ada kontribusi untuk masyarakat dulu. Itu nggak seneng sih aku kalau kayak Kontribusi gitu. untuk masyarakat. Bener. Ya, dalam Yo, kayak- banget loh. Yo, nggak bener tuh. Kayak Cok, soalnya aku sebelum, kalau aku jujur ya, sebelum aku mati tuh aku harus ada bikin sesuatu itu loh, bukan soal bisnis aja, kayak sesuatu yang bisa dikenang gitu loh. Aku malah Makanya aku mau di film. Aku yayasan, Cok. Yayasan. Oh ya itu Ya, yo bisa juga. Tapi bukan yayasan buat iku, Cok. Bukan untuk iku. Tapi yayasan gawe sing anak terlantar iku, Cok. Oh ya itu bisa, Cok. Ya sangka dirimu dewe. Pingin. Anjing. Yayasan untuk orang-orang seperti Billy, Cok. Kasihan anjing. Yayasan kayak anak terlantar iku. Oh iya itu. Iya. Ini topiknya sudah mencleng ya guys ya. Kita Gak membahas apa tentang dikit-dikit. pacaran. Yes, apa Ada lagi lagi ya? yang mau disampaikan? Oh, pola pikir. Ya sikap itu juga sih. Oh, tapi gak tahu kenapa ya, belakangan enggak sih. Aku lebih gampang untuk tertarik ke cewek yang kalem sih. Kalem, maksudnya di depan orang-orang tuh kalem, tapi pas sudah sama kita tuh
Tapi pas sudah berdua itu Kalau dunia milik berdua, Cuk. Gak agresif cok di ranjang. Bacot. Weh, kan ada yang namanya education, Cuk. Cok masa Bisa diajari, Cuk. Bisa, tahu. Cuk. Nonton bareng itu kan bisa Cewek diajari. polos-polos baik-baik mau rusak anjing ya. Kalau udah beristri kenapa enggak, Cuk? Apa yang salah dari itu? Bener, Cuk. ya kalau beristri beda sih, Dek. Ini kan Iya. konteksnya. Lah boy istilah pokok nonton Oh, mana? Kak. Praktek goblok. Enggak lah kalau. Asal les Kalau privat cok, les beristri anjing. ya kita yang ngajari, Cuk. Iya. Makanya enggak. Tapi ya wes. Ya, jadi setelah semua yang sudah kita bahas, kita sudah cerita semuanya, semoga yang kita ceritakan itu bisa menjadi apa ya? Pencerahan, inspirasi, motivasi gitu untuk kalian-kalian yang sedang mencari pasangan. Mungkin dari cerita kita kalian bisa mengerti apa yang sebenarnya kalian inginkan dalam sebuah pasangan. Ya, siapa tahu ada yang menginginkan Billy gitu loh. Boleh. Tidak mungkin, Cuk, kalau itu. Ya, apalagi kamu yang cabul. Tinggal DM aja cok sopo sing kriteria. Iya, tinggal DM saja. Kalian nanti Kita aku taruh username-nya di description. Kita cewek kriteria cowok koyo aku langsung DM aja cok. Aku open Pokoknya yang BO, seleranya Billy ini boleh. Ya wes, gitu intinya. Jadi terima kasih untuk Dode, terima kasih untuk Billy sudah berbagi cerita di podcastku di episode ketiga. Kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya, tapi tidak dengan mereka karena aku sudah bosan dengan mereka. Wah. Dadah. See you in next Oke, Goblin. dadah, goodbye guys, Bye-bye. thank you. Oke, jadi itu yang sudah mau aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan semoga kalian mendapatkan sesuatu dari podcast yang aku share kali ini. Dari pengalaman-pengalaman teman aku, dari pengalamanku, supaya bisa membantu kalian untuk mencari pasangan hidup, ataupun cuma untuk mencari nambah-nambah teman gitu. Semua yang kita ucapkan dalam podcast, maupun itu candaan atau opini, aku harap itu tidak akan menyinggung siapapun. Dan kalau itu menyinggung, aku dan teman-teman aku minta maaf, karena tujuan kita hanya untuk menghibur kalian. Dan semoga konten yang aku berikan ini itu bisa menambah kesadaran bahwa kita itu harus saling menghargai, saling melengkapi, dan kita juga harus respect dengan agama satu dan lain. Jadi itu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Aku tahu podcast kali ini sedikit panjang, tapi semoga menghibur ya untuk teman-teman. Dan terima kasih untuk nonton. Stay tune untuk podcast selanjutnya. Thank you, bye-bye.